Bahasa Indonesia ya? Oh saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya iya iya, sebentar sebentar. Bapak tutup dulu. Maaf ya. Nah, sudah? Oke, lanjut. Apa belajar? Hah. Baik, terima kasih anak-anak. Oke. Oke, kalau gitu Bapak berdiri aja ya, kalian lihat. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Oke, baik, alhamdulillah. Oke, kira-kira temannya ada yang tidak masuk tidak? Oh ada. Sebentar, Bapak bawa presensi tidak ya? Sebentar. Mana ya? Wah, sepertinya Bapak lupa bawa presensi. Ya udah, nggak apa. Nanti ketua kelas tolong catat ya siapa yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini. Oke? Oke. Oke, mana ketua kelasnya tadi? Oke, silakan. Kabar boleh pimpin doanya ya. Oke, silakan. Bapak duduk ya. Baik, terima kasih. Dari siapa tadi? Oh iya, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang spiralnya tidak makan. Ada lagi nggak kira-kira? Gimana ya? Ini bukan. Nah, oke. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, dari teman-teman kalian, dari teman-teman semuanya, kira-kira semalam ada yang belajar tidak? Oh, tidak ada yang belajar. Oke, gak apa-apa. Nah, kira-kira, mungkin kan kalian sudah kelas 12. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu teks narasi? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ya, kamu apa? Ya, betul. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa. Bisa dipahami? Oh, boleh, silakan bertanya apa? Ya. Oh, teks narasi sama kayak deskriptif. Gimana? Oh, begitu. Oke, dari pertanyaan teman kalian tadi, ada yang bertanya kepada Bapak. Pak, kok teks narasi sama teks deskripsi itu kok hampir sama? Beda ya? Jadi kita lihat di narasi sendiri, nah, sama-sama menceritakan sesuatu, namun fokusnya berbeda. Di narasi sendiri menceritakan tentang suatu peristiwa seperti yang ditulis oleh Bapak tadi. Peristiwa. Nah, sedangkan pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang teks deskripsi tetap sama. Teks yang menceritakan suatu. Nah, di sini. Nah, bedanya di deskripsi itu suatu objek. Bisa dipahami?
Yang mana ini? Oh, contohnya. Oke. Di sini contoh ya. Kalau kalian ingin membuat suatu teks, di sini saya bisa ada. Di sini teks deskripsi. Jadi di sini teks naratif. Contoh ya. Contoh apa? Contoh judul. Oh, begitu. Oke. Contoh judul di sini. Kalian pernah dengar teks pada saat kelas 7, dan sekarang kan kalian ketemu dengan teks deskripsi. Nah, mungkin kalian pernah mendengar tentang partai senggigi. Pernah dengar? Pasti kalian nggak asing dengan pantai senggigi, yang mana menceritakan suatu objek, dan objeknya adalah pantai senggigi. Contoh dari teks naratif sendiri, apa ya? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Suatu peristiwa yang bisa diceritakan. Contoh deh, apa? Mungkin dari teman-teman atau yang cowok atau yang cewek ada yang tahu? Oh, oke, bisa. Contohnya seperti apa ya? Bukan. Kalau Samudang itu lebih ke cerita fantasi ya. Teks yang tidak bukan yang tidak asli atau tidak ada di dunia nyata seperti itu. Di sini contoh teks naratif itu seperti teks yang nyata, tapi ini menceritakan suatu kembali lagi peristiwa. Contoh, batu ajaib. Jangan, ini terlalu fiktif, jangan. Yang agak logis. Jangan. Apa ya? Ini aja ada. Bendera di Bukit Harapan. Nah, maksudnya apa Kak? Kok katanya menjelaskan tentang peristiwa, tapi kok menjelaskan tentang objek? Mana objeknya? Ya betul, bendera. Nah, ini Bapak kasih tahu. Dari judul tersebut, ini menjelaskan tentang suatu cerita. Begitu. Jadi ada bendera di Bukit Harapan. Contohnya seperti ini. Sini. Nah, seperti ini. Jadi ini menceritakan suatu bendera yang ada di Bukit Harapan. Ini bisa jadi metafora atau betul-betul namanya Bukit Harapan. Tapi ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Lanjut ke berikutnya. Isi dari teks narasi sendiri ada beberapa strukturnya ya. Struktur teks narasi. Nah, kalau kalian melihat perbedaan narasi dan deskripsi, dilihat dari struktur teksnya. Begitu. Kalau struktur teks narasi, seperti kamu tahu teks fantasi kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Apa saja? Ada yang tahu? Kamu ada yang tahu? Kamu lihat depan? Kamu? Oke. Ada? Baiklah kalau tidak ada, kita jelaskan. Yang pertama ada orientasi. Nah, siapa yang nggak ingat dengan orientasi? Pasti ingat kan? Apa itu orientasi? Pasti kan? Nah, ada yang tahu? Iya. Pengenalan suatu peristiwa. Suatu peristiwa atau cerita. Apa saja yang dikenalkan? Kalau kalian masih ingat di teks fantasi yang dikenalkan di suatu cerita, jadi dari ada alurnya, ada tokoh, ada apa lagi? Tempat dan sebagainya. Oke? Nah, setelah diorientasi, apalagi kira-kira?
Di mana ada orientasi, di situ ada komplikasi. Betul. Komplikasi. Setelah didengarkan, apa kira-kira di dalam cerita itu? Terbakar-bakar kan? Nah, itu apa namanya? Betul, komplikasi. Ada yang tahu dari komplikasi sendiri? Ada. Kamu Rahman? Ada? Apa kira-kira komplikasi? Ada yang tahu? Ayo, kalian kan sudah kelas 12. Pasti sudah kalian kan pernah dengar orientasi komunikasi mulai dari SMP, SMA awal. Pasti kalian juga pernah mendengar hal seperti itu, bukan? Nah, itu coba kamu jawab di situ. Kira-kira apa itu komunikasi? Duh, kok gak bisa jawab? Ayo, ganti deh, kamu. Cia. Ada yang bisa jawab? Ayo, lo masa satu kelas gak ada yang bisa jawab? Nah, percuma kan Bapak menjelaskan. Gak apa-apa sih, namanya juga menjelaskan ya, pasti kalian juga ingin tahu. Mungkin kalian ada yang ingat sekelas, kira-kira apa komplikasi? Nah, yang gantian yang cowok, kamu. Kamu lagi aja lah, Akbar. Ada tahu? Kamu tahu tidak? Bukan komplikasi yang penyakit, beda lagi itu konteksnya, itu masuk pembelajaran biologi. Sekarang kita bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Konteksnya bukan komplikasi penyakit, tapi bisa jadi. Kalau komplikasi biologi penyakit berarti ini sama-sama menyakitkan dan meledak-ledak. Betul, berisi suatu konflik dalam cerita. Nah, setelah orientasi, setelah kalian dikenalkan di isi ceritanya, lalu ada komplikasi, suatu konflik dalam cerita, lalu setelah banyak konflik, mereka dapat. Betul, ada apa tadi? Penyelesaian. Nah, gak kelihatan. Ya, lah tulisannya Latin ya. Bentar. Lagi. Penyelesaian. Nah, kira-kira penyelesaian dari suatu teks tadi sudah ada orientasi dan komplikasi, dan yang terakhir apa? Apa tadi? Betul, resolusi. Nah, resolusi adalah penyelesaian dalam suatu cerita. Maaf ya Bapak tulisannya Latin. Bapak mundur gini, kalian nggak kelihatan di belakang ya. Oke, setelah orientasi komplikasi resolusi, kira-kira sudah selesai belum? Belum, masih ada lagi. Nah, ada yang tahu? Nah, Bapak kasih bocoran enggak? Amanat suatu cerita. Kira-kira ada yang tahu namanya? Nah, apa tadi? Betul, koda. Oke. Lengkap. Ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Semua diurut sesuai dengan struktur. Dimana kalau paragraf awal isinya adalah seperti tadi apa? Orientasi. Paragraf pertengahan bisa beberapa paragraf. Mungkin kan masalahnya itu ada banyak dan tidak cukup satu paragraf, bisa. Itu termasuk komplikasi. Lalu setelah ada dua konflik, lanjut ke terakhir. Bukan terakhir. Setelah ada masalah pasti ada penyelesaian. Jadi resolusi.
Setelah resolusi ada suatu amanat dalam suatu cerita, yaitu namanya oda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Karena kalian sudah paham, kira-kira mau ditambah apa lagi? Ini Bapak mau hapus setengah. Kira-kira kalian mau catat dulu atau tidak? Oke, silakan kalian catat. Bapak tunggu selama 2 menit aja dah. Oke, 2 menit ya. Oke, silakan kalian catat dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bapak sekarang jalan-jalan ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah Bapak hapus ya. Lanjut ke berikutnya. Setelah menulis pengertian, struktur, lanjut ke ciri. Nah, ini Bapak hapus. Judulnya tidak usah ya. Hapus. Oh ya. Kok belum? Ya sudah, nanti tanya temennya. Nanti tanya temennya. Oke? Hapus. Nah, oke. Setelah membahas pengertian dan juga struktur, lanjut ke ciri. Nah, kira-kira, jangan yaudah Bapak. Iya Bapak yang menjelaskan, Bapak nggak bertanya. Ya, namanya juga ingatan ya, nggak bisa lama-lama kan Bapak jelaskan. Oke, ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, menceritakan hal yang logis. Menceritakan hal yang logis. Seperti Bapak singgung tadi, karena tadi Bapak membahas narasi yang dibandingkan dengan deskripsi dan juga dibandingkan dengan apa tadi? Ya, fantasi. Nah, kalau di teks narasi sendiri ini ceritanya logis, bisa dibuat-buat seperti fantasi. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Setelah kedua, mau ditulis dulu atau langsung dijelaskan? Gimana? Oke, lanjut. Yang kedua, menceritakan suatu peristiwa. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, narasi itu menceritakan suatu peristiwa, bukan objek. Suatu peristiwa. Jelas? Jelas? Oke, mau lulus dulu atau langsung? Oke, yang ketiga, memiliki konflik. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, ada komplikasi, resolusi, dan konfliknya sebentar tadi. Oh, kita betul sama Bapak. Ya, maaf. Dan konflik tadi masuk ke struktur mana? Betul, struktur komplikasi. Nah, lanjut. Nomor 4, memiliki gaya bahasa. Gaya bahasa. Maksudnya apa Bapak memiliki gaya bahasa? Jadi di teks narasi, di dalam teksnya ada seperti menggunakan majas. Contoh, kalian ada yang tahu majas apa saja di bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Betul, ada majas metafora. Mau tulis lagi di sini? Mau dijelaskan? Tidak usah, disebutkan aja. Oke, disebutkan aja kalau gitu. Ada majas apa? Yang pertama, majas metafora. Lalu ada majas apa lagi? Personifikasi. Betul, ada lagi? Ada? Gak ada. Oke, udah.
Yang penting kalian sudah tahu ada beberapa majas dan kalian sudah paham majas-majas itu kegunaannya untuk apa. Oke? Cukup jelas? Oke, sudah jelas. Oke, setelah materi kita lanjut ke penugasan. Hahaha, masuk penugasan. Nah, tugas. Bapak memberi lembar kerja peserta didik. Kira-kira kalian mau dikasih berapa? Berapa? Mau dikasih berapa? Nah, kalian bisa coba deh. Di dalam kertas-kertas ini kira-kira ada berapa tugas? Hah? Satu. Ada kamu udah besar kok masih satu-satu. Jangan. Jangan ya, masa kalau sama anak SD. Jangan. Iya. Kalau tiga? Oh, tiga. Jangan. Oh, tiga. 4, 5, 10, 100. Hahaha. Karena Bapak baik hati, Bapak beri 2. Oke, Bapak beri 2. Yang pertama ada latihan 1. Sini latihan 1. Latihan 1. Di sini nanti masing-masing siswa Bapak berikan 2 kertas yang berisi sebuah tabel. Silakan tabelnya nanti dibaca terlebih dahulu untuk mengerjakan. Nah, tugasnya apa Bapak? Tugasnya kalian mencari gagasan dan juga pandangan dari kutipan yang telah Bapak berikan. Paham? Maksudnya apa? Oh, di sini. Apa Bapak bacakan? Petunjuk. Setelah membaca penjelasan tersebut, Anda diminta untuk mengidentifikasi gagasan dan pandangan yang terdapat dalam kutipan-kutipan pada kolom berikut. Lalu berikan ulasan yang berikan ulasan terhadap kutipan-kutipan tersebut yang mengacu pada contoh kutipan dan ulasan yang telah disajikan. Oke? Ini Bapak beri satu persatu, nanti silakan dikerjakan. Berapa menit kira-kira ya? Berapa? Ini berapa? Oh, cuma 7. Ini kan bahasa Indonesia aja, literasi sedikit ya teman-teman. Oh, maaf, bukan teman-teman. Anak-anak. Oke, kira-kira berapa menit? Kalau melihat dari bacaannya, berapa? 10 menit aja? Bisa? Oh iya. Oke. Nah, ada bahasa Indonesia mikir ya. Oke. Kalau begitu 15 menit ngedebat, silahkan kalian ambil satu persatu. Ini silahkan Bapak bagikan ya. Tolong dibaca dengan seksama. Jangan ada yang ngasal. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan. Sungguh-sungguh jangan ada yang takut. Ya. Tolong dibaca dengan seksama, jangan dikerjakan asal-asalan. Ingat masa depan kalian. Jangan sampai sudah anak kalian melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Oke, 15 menit ya. Belum. Biar kalian tidak menganggap bentar. Mana laptop Bapak? Oh, ini. Nah, biar kalian tidak menganggap Bapak korupsi waktu atau bagaimana, ini sekarang Bapak beri waktu. Berapa tadi? 15 menit ya. 15 menit dari sekarang. Silakan. Lihat. Oke. Bagaimana cara foto ini? Nah, silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Cepat. Oke? Bapak tunggu, Bapak mau keliling dulu, mau lihat pekerjaan kalian. Kalau ada yang ngawur, Bapak suruh ulang tulis lagi. Oke? Oke, sudah selesai semua. Oke. Setelah penugasan 1, lanjut ke latihan 2. Sama kok. Oh, bukan teman lupa. Anak-anak
Maaf ya Bapak, tadi bilang teman-temanku karena kalian rasa seperti teman saya sendiri, tapi nggak boleh. Nah, nah, di sini lanjut ke latihan 2. Latihan 2. Apa itu latihan 2? Silakan dibaca nanti Bapak. Jadi, ada yang tidak bawa HP? Maaf lah. Ada yang tidak bawa HP? Ada? Ya udah. Berapa anak? Berapa? Oh iya. Oke. Di sini Bapak punya nih. Yang bawa HP silakan kalian pindai di kode batang berikut. Lalu jawablah pertanyaan yang di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, buat yang tidak bawa HP atau ponsel pintar, silakan ambil ini. Siapa? Iya, berapa? Oke, 5 orang. Jadi kalian baca teks ini sama seperti yang di sini. Bedanya teman-teman kalian baca di ponsel pintar. Ini saya kasih. Paham? Oke. Silakan dikerjakan ya. Berapa waktunya? Ini cuma sedikit. 5 menit ya. 5 menit berarti. Oke lah, kalian 10 menit aja ya. Tinggal menjawab aja, silakan kalian pindai. Langsung dijawab. Jangan ngasal. Oke? Diulangi lagi, jangan ngasal, jangan coret-coret yang tidak perlu. Nah, sekarang sudah besar, sob. Oke? Oke. Ini bawa berapa? Oke, selesai ya teman-teman. Bukan, maaf ya, maaf. Oke, selesai ya anak-anak. Oke, tugasnya silakan dikumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih kalian telah suportif untuk mengerjakan semua ini. Saya harap kalian semua sukses selalu untuk masa depan. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, setelah pembelajaran teks narasi tadi, Bapak minta 3 anak menjawab bagaimana refleksi setelah pembelajaran teks narasi pada pertemuan kali ini. Yang pertama cowok. Ya, kamu. Oke. Terima kasih banyak. Sekarang setelah tadi yang cowok, sekarang yang cewek. Oke, kamu. Oke. Penutup yang keren sekali. Oke, tinggal 1. Kamu? Tepuk tangan. Keren sekali komentar teman-teman kalian. Ini Bapak harap kalian paham dengan apa yang kalian pelajari pada hari ini ya. Oke, karena waktu Bapak sudah habis, kali ini kalau belajar apa? Oh, matematika. Setelah belajar bahasa Indonesia, belajar matematika ya. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oh, bukan ya, maaf. Anak-anak semuanya. Baik.